Waktu gue SMP, gue seneng banget main dingdong. Waktu gue SMP yang ngetren adalah Street Fighter. Saking ramainya, setiap kali ada yang main Street Fighter penuh pasti di belakang. Termasuk ketika gue waktu itu SMP main Street Fighter, digerubungin di belakang. Sambil main gue ngerasa pantat gue yang colek-colek. Dalam hati gue bilang, bocil dikrepek. Tapi gue tetap fokus main, konsisten saya. Pas keluar, gue baru sadar dompet gue hilang. Ternyata bukan digrepe, saya dicopet. Jadi orang itu tuh noel dompet gue biar jatuh, terus dia ambil. Sejak itu, gue berhenti main dingdong sampai dengan sekarang umur 44 tahun. Akhirnya gue beli itu dingdong supaya gue bisa main sepuas gue di sini dan biarkan siapapun grepe pantat gue. Dari main game gue tahu gue adalah orang yang jahat karena hobi gue main The Sims. Membangun rumah tanpa toilet hanya karena gue senang lihat orang yang punya rumah gini-gini. Terus berak di mana-mana kan. Menurut gue itu kocak gitu. Tete jilbab juga. Astagfirullahaladzim. Dosa itu tete. Berarti itu jahat kan, gue pikir-pikir jahat kan. Ada yang kebelet tapi gak difasilitasi, kan jahat kan. Itulah rasanya jadi AHY. Kayaknya cuman di Indonesia deh. Mana kan kayak tadi, cuman di Indonesia. Di minggu ini gue sadar bahwa masalah gue nggak bisa pulang ternyata bawa berkah. Dari bisa nontonin setnya Bintang Emon untuk spesial, bisa ngelihat Rian Adrian di open mic, dan bisa ngelihat Raditya Dika stand up special. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Mungkin istilah tepatnya adalah nikmat di balik sengsara. Kan biasanya sengsara di balik nikmat kan. Nah, ini nikmat di balik sengsara. Jadi di balik semua kekesalan gue bahwa visa gue belum kelar. Minggu lalu nih gue udah bahas soal visa belum kelar. Minggu ini juga masih belum kelar juga. Di balik itu semua ternyata ada berkahnya juga gue nggak balik karena gue bisa melihat banyak hal yang begitu jadi berkah buat gue. Utamanya ngeliat Bintang Emon full set. Walaupun gue gak sampai full set, tapi bisa ngeliat dia gitu lagi melatih. Terus Rian Adriandi kembali stand up setelah 3 tahun vakum. Kemudian, dan kalau open mic bahkan mungkin udah 10 tahun yang lalu di open mic. Dia kan udah lama gak open mic. Kemudian nonton stand up comedy spesialnya Raditya Dika, itu menyenangkan sekali. Tapi mari kita jalanin pembahasan selama seminggu. Hari Senin selalu slow day di markas Comika. Iya, Senin slow day. Senin gue bikin konten sama Coki Pardede aja. Coki Pardede. Salah satu dari rangkaian konten-konten yang gue bilang gue bikin sama Yura, sama JKT48 dan segala macamnya. Nah ini Coki bagian dari obrolan itu. Nah Selasa gue ngisi suara untuk sebuah proyek animasi. Gue nggak tahu apakah bisa atau nggak gue ceritain secara terbuka. Gue nggak tahu seberapa rahasia. Tapi yang pasti proyeknya sangat-sangat menarik, sangat menarik. Buat gue pribadi karena gue pertama gue kuliah seni rupa, kedua gue terlibat di dunia hiburan.
gue pernah beberapa kali ngisi suara untuk animasi. Seperti contohnya gue yang ngisi suara Melman di Madagaskar 3 yang tayang di Indovision kalau gue nggak salah, gue lupa. Yang jadi Melman gue, yang gue inget siapa karakter singanya, pokoknya ngisi Indra Bekti. Nah, gue juga pernah ngisi suara untuk Juki the Movie. Nah, tapi ngisi suara project ini menyenangkan sekali karena memang dia tidak sepanjang yang lainnya, tapi secara teknis animasi menurut gue sangat mengagumkan, sangat indah. Keren banget. Senang terlibatnya. Abis itu di hari yang sama, gue ngisi podcastnya Bung Rin. Dimana gue ketemu sama teman-teman yang lainnya, terus banyak ngobrol soal gaming dan segala macamnya. Menyenangkan karena gue baru pertama kali ke tempatnya Bung Rin. Itu hari Selasa, nah malamnya gue open mic di open house-nya Pecahkan. Sekali lagi tiap Selasa di Markas Comika, di lantai 2-nya itu ada open mic untuk umum. Untuk umum berarti siapapun boleh naik. Gratis, termasuk yang nonton juga gratis. Jadi kalau lo nyari acara stand up gratis, open mic gratis, datang hari Selasa ke sini. Ini lagi sesinya anak-anak Pecahkan, tapi gue nyari bentar karena saya mau ada urusan perkontenan yang saya kerjakan. Nggak mau bayar 1 juta untuk belajar stand up. Ada yang lebih murah, tuh belajar sama Ramon Papana. Mau nggak? Melatih joke yang baru. Jadi intinya karena gue nggak di New York, rutinitas di New York gue lakuin di sini. Seminggu gue ngelatih joke yang sama gitu. Cuman karena di markas tersedianya seminggu 3 kali ya, Selasa, Rabu, Kamis, ya udah gue open mic Selasa, Rabu, Kamis di markas. Selasa gue di open house, terus Rabunya itu gue banyak ngisi konten. Gue bikin Green Room Comika, podcast Comika, beberapa episode. Abis itu Semi juga datang ke sini karena Semi mau diajak promo untuk acara Komikaze yang dilakukan di Usman Ismail tanggal 13 Oktober. Penjualan tiketnya udah dibuka di aplikasi Comika Event, bisa nonton langsung di Usman Ismail atau bisa nonton live streamingnya. Itu ada Rindra, ada Remin, ada Seminoto Slimboy, ada siapa lagi gue lupa, seru-seru lah, keren semuanya. Hostnya Rais. Silakan cek aja informasinya, ada di aplikasi Comika Event. Terus malamnya si Bintang Emon itu bikin latihan untuk spesialnya dia. Dia kan tanggal 14 Oktober bikin spesial tuh Habitat di Jakarta. Terus dia mau bikin open mic tapi full set, berbayar gitu. Jadi orang bisa ngelihat dia berproses seperti apa. Belum mateng. Bahkan mungkin kalau gue nggak salah, full setnya yang dilatih di sini itu 2,5 jam kalau gue nggak salah. Tentu ketika tur mungkin nggak sebanyak itu ya. Dia mesti trimming mana yang mau dimasukin, mana yang nggak mesti dimasukin ketika dia mau jalan. Tapi itulah kenapa dia bikin latihan tersebut. Nah, gue nanya sama Bintang, gue boleh nggak numpang latihan, gue pengen open mic gitu. Oh boleh, jadi gue naik. Sambil naik gue ngeliatin juga setnya Bintang Emon. Emang tuh orang habitatnya di stand up memang. Sebagaimanapun dia namanya terkenal sekali sebagai seorang content creator, tapi emang dia tuh habitatnya stand up komedi. Moga-moga itu yang dimaksud dengan spesialnya. Jangan-jangan lagi ngomong habitatnya adalah di rumah berkeluarga gitu ya, mungkin juga. Tapi kalau kita ngelihat Bintang Emon stand up, kayak dia sedang berada di kolam yang tepat dengan air yang tepat gitu. Senang aja ngelihatnya. Hari Kamis tuh, itu hari Rabu. Hari Kamis gue siang makan di sebuah restoran di Jalan Bumi, di seberangnya SMP 19, namanya DSDL. Sebenarnya nama panjangnya adalah Desehah Dalada, restoran Sunda gitu. Yang udah bermitra sama gue dari lama sekali. Makan siang di situ, ngajak anak-anak Markas Comika. Kalau lu lagi nyari tempat makan, utamanya makanan Indonesia atau makanan Sunda yang enak, pergi ke DSDL deh. Makanannya tuh menyenangkan sekali. Secara menunya tuh bukan cuma enak. Kalau enak mah pasti semua restoran juga makanan mesti enak. Tapi experience-nya tuh unik gitu. Gue lupa nama menunya apa aja. Ada ayam ngumpet,
kalau gue nggak salah. Tapi ada satu nih, gue lupa lagi namanya. Ikan bakar kemangi kalau nggak salah. Jadi bentuknya kayak pepes gitu, tapi dibakar, tapi lembek, tapi bumbunya tuh mewah sekali. Enak lah, enak banget. Ikan nila bakar kemangi, das. Nah, gokil. Ada nih. Respect sekali. Kalau nggak percaya omongan gue, datang aja sendiri ke sana dan nikmatin makanan yang ada di situ. Menurut gue itu salah satu opsi makan yang nggak mungkin gagal. Beneran deh. Kalau lu nyari tempat makan, si Panji rekomendasi DSDL, makanan Sunda ya, makanan Indonesia. Gua rasa experience-nya akan selalu menyenangkan di sana. Jadi gue baru aja kelar makan siang bersama dengan rombongan. Nah tuh, di DSDL Jalan Bumi, Desahah Dalada, DSDL aja. Makanan yang sangat-sangat nikmat. Salah satu yang menurut gue lu mesti coba adalah ikan nila bakar kemangi, respect, dan lenca. Tentunya, cobain. Abis gue makan di sana, itu hari Kamis kan, gue ngapain lagi ya? Gue lupa. Tapi yang pasti, coba gue cek. Yang pasti sih, abis dari restoran Desahah Dalada, ya bener. Abis itu gue ikutan comedy gym malam. Sambil, seperti semua orang yang datang ke comedy gym, sambil menyaksikan kembalinya Rian Adriandi di open mic. Ikro. Jadi, Rian itu kan juara Suci 1. Abis itu dia sempat bikin special 1 From Tiny to Funny. Abis itu dia sempat bikin tour tapi nggak ada Jakartanya tuh. Turnya bukan tour yang sama dengan From Tiny to Funny, namanya tour apa gitu. Gue lupa judulnya apa. Dimana dia main gambar juga dan segala macamnya. Terus dia vakum karena dia kuliah di Amerika Serikat kan, kuliah animasi. Sempat balik di local stand up day. Stand up tuh dia di situ. Terus sempat balik lagi di Bukatawa, acara Comika, stand up di situ. Habis itu hilang lagi dan di periode itu dia nggak pernah open mic. Nggak butuh open mic kelihatannya, dia mah emang keajaiban lah dia. Kemarin dia tiba-tiba bilang sama gue, open mic hari apa aja ya? Gue bilang Selasa sama Kamis sih lu bisa naik. Selasa yang untuk umum, Kamis untuk anak-anak stand up Indo. Gue naik deh Kamis. Dia nge-tweet, orang-orang pada denger. Beli tiket open mic-nya abis ludes itu. 100 tiket. Terus streamingnya berapa gitu, banyak banget. Semua orang ingin menyaksikan kembalinya Rian Adriandi. Dan karena tahu Rian Adriandi bakal open mic, ada banyak komika yang datang tuh memutuskan, gue naik juga deh, gue mesti. Karena ini historis. Kapan lagi lu bisa open mic sama Rian? Terakhir kali Rian open mic adalah era 2011 sampai 2012 mungkin. Terakhir kali ada orang yang open mic bareng dengan Rian Adriandi itu adalah angkatan-angkatan gue, Sam, Awe, angkatan itu. Zaman sekarang siapa yang satu open mic sama Rian Adriandi? Makanya muncullah kayak Odi ajalah, gue naik gitu, Ate naik, Rais naik. Malah yang kocaknya ada di line tuh harusnya ada Haryadi Wahui dan Ardit Erwanda. Ardit nggak jadi karena capek, Wahui nggak nongol sama sekali. Sayang sekali, tolol. Hampir saja dia menjadi bagian dari sejarah. Gue mah seneng ngelihat Rian Adriandi open mic lagi karena udah lama enggak. Tapi untuk banyak komika-komika stand up Indo yang nggak pernah sama sekali berkesempatan satu open mic, satu panggung open mic, kemarin tuh Rian Adriandi gitu, juara 1, Suci 1. Bahkan sampai sekarang kalau kita debat di antara semua Suci 1, siapa yang semua juara 1 Suci dari season 1 sampai season 10, kalau diadu besar kemungkinan Rian paling atas. Gila dia tuh. Makanya kemarin tuh spesial untuk bisa satu open mic sama Rian. Mana dia bagus banget lagi open mic-nya, kayak apa ya? Kayak bukan open mic. Baru di open mic-in udah rapi banget. Manusia macam apa? Hari itu
gue udah ngulang set yang sama 3 kali kan. Selasa gue open mic, Rabu di Bintang Emon, Kamis di Comedy Gym. Open house, Bintang Emon, Comedy Gym. 3 kali, makanya rapi. Rian rapi banget. Bagus banget lagi beatnya, ngomongin soal acara, panjang lebar. Aduh, bagus banget lah. Ada paduan dari Carlin dan Seinfeld mungkin. Bagus banget sih, bagus. Gue bingung. Udah nih ya, itu hari Kamis. Hari Jumat gue lupa, hari Jumat gue ngapain ya? Kayaknya gue nggak terlalu banyak kegiatan. Nah Sabtunya, saya hampir lupa. Senin itu ada Comika Porn di markas Comika, bener. Senin itu ada Comika Porn. Isinya ada Boa sebagai host, ada Annie Yang ngisi acara kami, ada Arya Novrianus, ada Rindra, ada Maira. Seru sih acara sama Herman Jonek, seru acaranya. Itu hari Senin, hampir lupa gue. Nah hari Jumat kayaknya bener gue nggak ngapa-ngapain. Hari Sabtu gue nonton 2 pertunjukan. Siang jam 2 gue nonton pertunjukan di Graha Bakti Budaya. Kalau lu inget dulu waktu 0044 Weekly Vlog, gue dan Borneo ke Taman Ismail Marzuki ngeliat Graha Bakti Budaya di Pugar Ulang. Ada tuh. Pas gue lihat, wah gila nih, kayaknya bakal jadi keren gitu. Dan gak pernah ngeliat bentuknya seperti apa sampai akhirnya kemarin. Hari Sabtu gue kesana untuk nonton pertunjukan Laksamana Malahayati, ke Malahayati. Tahan 3 bang ini, bentuk formasi. Itu dibintangi sama Marcella Zalianti, ada Cut Mini, terus ada siapa namanya, Sarah Aulia deh. Dan masih banyak lagi. Itu adalah sebuah pertunjukan tentang Laksamana Malahayati yang memimpin pasukan prajurit perempuan namanya apa ya, Inong Mada atau apa gitu, gue lupa. Gue nonton sama Gamila, sama Dipo, sama Shira. Itu adalah pertunjukan teater Indonesia pertama yang ditonton sama Shira sama Dipo, karena mereka pernah nonton Broadway, mereka juga pernah nonton di London. Yang di London nonton apa? Wicked kalau nggak salah. Jadi mereka udah pernah ngeliat tuh teater luar negeri, akhirnya mereka nonton pertunjukan teater Indonesia dan ceritanya menarik sekali. Shira sih seneng banget ngeliat prajurit perempuan tuh. Shira seneng banget, ditanya adegan favoritnya tuh adegan waktu salah satu prajuritnya nggak terima dan mau menusuk, kata Shira. Yang itu anak satu preman banget. Dan tata artistiknya mengagumkan sekali. Jay Subiakto, nggak ada lawan itu orang, gila banget. Terutama kalau film kan ada Act 1, Act 2, Act 3 ya. Terutama di Act 3 bertubi-tubi set mengagumkan di atas panggung. Ada perahu yang bisa ada aksi di atas tapi di bawahnya kebuka, ada aksi di bawah. Ada perang 2 kapal. Tembak-tembakan, ada lompat-lompatan, sampai tepuk tangan, yang nonton sampai tepuk tangan. Keren banget. Gila sih itu, sakti banget itu. Cuman memang secara, gue gak tahu ya, apakah emang tradisinya seperti ini, gue mesti nanya sama orang yang lebih ngerti teater. Tapi sejauh gue nonton teaternya, gue nonton beberapa kali. 3 yang paling gue inget itu Laksamana Malahayati, gue juga pernah nonton Matah Ati itu di Teater Besar Jakarta. Terus gue pernah nonton di Ciputrapreneur tuh, apa ya, yang dari Makassar tuh, yang dari Sulawesi tepatnya. Teater Indonesia tuh pace-nya tuh selalu, menurut gue ya, pelan, pace-nya pelan. Terus, dan ini kalau misalnya kita bandingin, yang walaupun mungkin tidak benar untuk dibandingkan, tapi kalau misalnya kita nonton Broadway, mereka tuh per segmen tuh kayak harus ada lawaknya, per segmen tuh ada nyanyinya. Jadi seru terus, karena mungkin memang ini pertunjukan untuk keluarga ya, untuk anak-anak juga. Tapi kalau seingat gue beberapa kali nonton teater di Indonesia, termasuk zaman-zaman gue masih kuliah seni rupa dulu di Bandung di ITB, pace-nya tuh selalu pelan. Yang mana
gue nggak tahu ya apakah ini jadi kendala untuk generasi muda menyukai teater. Sayangnya gue juga nggak nonton On Road-nya Joko Anwar, jadi gue nggak punya referensi yang lain. Tapi mungkin ada penonton gue yang lebih ngerti, emang mungkin kulturnya begitu, atau mungkin ada pilihan lain yang gue nggak tahu, silakan cerita aja. Tapi secara keseluruhan itu mengagumkan sekali. Bagus banget permainan 2 screen-nya mereka, ada screen overlay dan screen yang di belakangnya lagi, bagus banget. Jadi kayak kita ngeliat nonton tuh kayak, kok bisa gitu ya? Kayak lagi ngeliat animasi, tapi enggak gitu. Di depan mata, keren banget lah. Keren banget. Terus itu kan sorenya kan, itu siangnya kan sampai sore. Terus malamnya gue berangkat ke UI untuk nonton stand up show-nya Radit yang berjudul Cerita Sebelku. Nah, gue tuh selalu nyari momen untuk bisa nonton Radit. Nggak pernah ketemu mulu, nggak pernah. Antara guanya lagi di New York, guanya nggak pernah bisa nonton. Radit selalu ngasih kesempatan. Kalau ada yang mau nonton, biasanya gitu, di grup founders selalu ada siapapun yang lagi bikin show selalu ngelempar, guys, gue mau bikin show di Jakarta, yang mau nonton kasih tahu ya. Kadang Ernest yang kayak gitu, Rian dulu kayak gitu, Isman waktu bikin babe gitu, Radit termasuk, gue juga. Tapi setiap kali Radit nawarin itu tuh gue nggak pernah bisa. Berkah yang sekarang karena visa gue nggak keluar, gue akhirnya bisa nonton Radit, dan itu kali pertama gue nonton dia manggung stand up satu pertunjukan penuh. Yang mana pertunjukannya dibagi 2 ya, ada dia stand upnya sendiri, habis itu ada dia yang narikin cerita-cerita sebel penontonnya. Nah, gue nggak punya banyak footage di situ karena memang dilarang kan, untuk show-nya Radit kan dilarang untuk direkam, jadi gue nggak punya footage. Gue cuma punya footage waktu Ajis masih ngumumin aturan. Tapi gue baru diingatkan kembali kenapa Radit adalah salah satu guru besar stand up comedy Indonesia. Lucu banget. Lucunya tuh kayak, ingat gak di .id weekly vlog gue cerita soal betapa nikmatnya nonton Awe. Nikmat aja, bener-bener nikmat. Gak ada momen dimana kita lagi mencermati keresahan dia yang mendalam gitu. Gak ada, ketawa aja, bener-bener ketawa aja. Gue ada satu joke yang juga gue gak pengen ungkap di sini. Tapi ada satu joke yang bikin gue berdiri nemplok tembok sambil mukul tembok. Lucu banget. Kalau gue nggak pikir lebih dalam lagi tuh rasanya tuh masuk deh top 5 gue, at least top 5. Mungkin lebih tinggi lagi kalau gue coba pikir-pikir lagi, apalagi ya, apa top 5 beat Indonesia favorit gue. Tapi bisa jadi itu top 5 itu. Lucu banget. Ekstrim. Dan bikin sebelnya adalah kok gue gak kepikiran itu. Gue ngelihat itu juga. Familiar sekali gue. Kok gue gak kepikiran kayak gitu. Canggih emang ini orang. Tapi yang lebih canggih lagi adalah bagaimana Radit di panggung tuh kayak Beyonce gitu. Kan Beyonce bilang ya, kalau di atas panggung tuh gue Sasha Fierce. Di luar panggung gue Beyonce. Perangainya beda. Radit juga. Ngobrol-ngobrol backstage, ngobrol-ngobrol sehari-hari, nggak sama dengan Radit yang lu lihat di atas panggung. Dan bukan berarti yang di atas panggung itu palsu. Cuman yang di atas panggung itu menurut gue adalah Radit dalam bentuk paling happy-nya. Dia tampak happy sekali di atas panggung. Kalau gue ngobrol sama dia tuh kayak di rumahnya dia atau di mana gitu, kayak ya chill aja gitu. I think he's happiest on stage. He seemed very happy. Ini dia orang. Hey guys, ini spesial keberapa sih hitungannya? Hah? Spesial keberapa? Gue nggak pernah mikir ini spesial ini apa, nggak tahu gue. Kan dulu gue bikin yang SUCRD 2012 tuh, yang di YouTube yang background merah. Habis itu gue bikin lagi yang pakai baju putih. Habis itu gue bikin lagi. Yang pakai kayak robe gitu ya? Itu yang berikutnya lagi. Terus habis itu cerita cintaku 2019, cerita cintaku 2022, dan baru sekarang cerita sebelku 2023. Tapi gue nggak tahu definisi spesial. Karena yang satu itu gue bikin hanya buat YouTube, penonton 100. Habis itu gue bikin lagi spesial lah. Seinfeld punya spesial yang nonton 50 kan? Iya juga sih, Sarah Silverman juga 40 sih waktu itu. Iya. Tapi maksudnya gue nggak. Pokoknya selama lebih dari sejam, hitungannya kan spesial. Kan
Ada mini special, 30 minute special, full special. Iya, buat gue it's just stand up aja, cuma panjang. Makanya namanya stand up komedi Raditya Dika kan, semalas itu buat ngasih judul kan. Karena gue nggak mau berasa kayak gue bikin spesial gitu sih. Kalau gue ya. Kesederhanaan lu tuh sangat terlihat, termasuk dari sisi persiapan backstage aja, cuman duduk aja gitu. Iya, duduk doang. Kemarin sih Artis level lu tuh biasanya kayak artis gitu-gitu. level lu. Artis level lu. Situ-situ tuh kayak penuh gitu dengan apa gitu, kopi, champagne, steak. Ini fun fact nih, ruangan gue ini, tapi gue nggak mau di ruangan. Oh iya, gue juga suka malas sendirian, nggak berinteraksi sama orang. Sini ya. Malah dingin, nggak jadi anget. Si Rais tuh kan ikut gue berapa kali kan, terus dia selalu nanya, lu kenapa nggak pernah ada ritual, kenapa nggak pernah kayak grogi atau apa gitu sebelum manggung gitu. Kayak gue di Palembang itu. Karena lu psikopat ya? Iya, enggak. Kayak di Palembang itu, gue bahkan pas lagi dipanggil, gue baru sadar pas mau naik panggung, gue dari Jakarta nggak bawa sepatu kan, jadi kayak masih pakai sandal, mijep sepatu. Ininya Musidik ya, setnya Musidik. Ya karena gue emang nggak pernah memperlakukan itu kayak it's a big show, it's a special show gitu sih. Jadi kayak makanya tadi lo bilang kok kayak biasa aja emang. Buat gue, emang gue mau ketemu orang yang mau dengerin gue, bukan gue mau bikin sebuah show. Paham gak sih bedanya? Iya. Tapi lu nggak deg-degan dan nggak grogi juga karena faktor itu. Maksudnya? Karena faktor buat lu ini mah lebih kepada lu, you have jokes, you wanna tell people. Iya, karena gini, kalau lo ketemu temen nongkrong di mana kan nggak pernah grogi juga kan. Maksudnya gimana caranya lo grogi mau ketemu teman gitu. Buat gue orang-orang di sini di ruang tertutup nggak boleh ngerekam, nggak boleh yang lain-lain kan. It's a very intimate thing buat gue aja gitu kan. Karena nggak semuanya bisa gue kasih lihat kan di luar. Gitu sih. Makasih ya, gue diizinkan nonton. Ya ini apa sih? Gue bingung kok jadi kayak panjang gitu kayak. Oh iya. Apa YouTube? Lu yang atau jawab panjang. Nggak di YouTube atau? Buat YouTube gue. Oh, buat YouTube pas berarti. Buat Oke. vlog. Siap. Gue pikir kayak IG story. Dan karena dia happy, penontonnya ikut happy dan pertunjukannya menyenangkan sekali. Gue memperhatikan cara dia menyelenggarakan acara kayak gimana dia naruh aturannya, kayak gimana dia ngurus keamanan dari pertunjukannya. Gue liatin semuanya dan ya inilah nikmat untuk dipelajari. Gue menikmati mempelajari cara-cara komika bikin penyelenggaraan pertunjukan. Karena mungkin gue juga kerjanya juga bikin pertunjukan ya. Tapi happy sekali. Hari Minggu nyantai aja. Gamila sakit. Sebenarnya Gamila sih sepanjang minggu nggak fit sebenarnya. Nah, tapi pas hari Minggu anak gue yang cewek ditanya pengen makan siang apa, tumben-tumbenan pengen makan rendang katanya. Akhirnya gue ajak makan di Sederhana Rawamangun. Apa namanya, jalan kantor pos ya, apa sih? Sederhana Rawamangun itu kan kayak original spotnya tuh. Makan di situ terus ngeliat Syira makan pakai tangan tuh lucu banget ngeliatnya. Sebagai plan B saya seperti biasa singkong kuah kuning, terong balado. Ada telur sih, gue masih ada telur sama apa gue ya? Gue lupa. Kuah. Tapi itulah, kalau dipikir-pikir ya, untuk sebuah minggu yang gue sesali karena harusnya minggu ini udah di New York, ternyata jadi minggu yang menyenangkan. Nah, minggu depan seperti apa? Tidak tahu. Untuk mencari tahu apa yang terjadi minggu depan, temui saya kembali di .id Weekly Vlog episode berikutnya. Sampai ketemu Senin depan. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.